Legenda Nyi Roro Kidul. Di jantung Jawa Barat yang subur, berdiri megah sebuah kerajaan yang makmur. Di sanalah bertahta seorang raja yang bijaksana, dan di sisinya bersemi seorang putri yang kecantikannya bagai rembulan purnama. Dewi Kandita namanya. Senyumnya adalah mentari pagi, dan matanya adalah bintang kejora. Rakyat negeri mencintainya, dan sang raja menjunjungnya bagai permata hati. Namun, kebahagiaan istana itu laksana fatamorgana. Permaisuri, Ibunda Dewi Kandita, dipanggil Yang Maha Kuasa, meninggalkan duka mendalam di hati raja dan seluruh kerajaan. Tak lama kemudian, demi meneruskan garis keturunan, raja mempersunting seorang wanita bangsawan yang tak kalah rupawan. Ratu baru ini memang cantik jelita, namun di balik senyum manisnya tersimpan bara iri dan ambisi yang membara. Suatu senja di taman istana yang sunyi, ratu baru menghampiri raja yang sedang merenung. "Kanda Raja," sapanya dengan suara lembut yang menusuk. Dewi Kandita sungguh permata kerajaan, namun bukankah sudah saatnya kerajaan ini memiliki pewaris laki-laki? Putraku kelak akan menjadi raja yang gagah perkasa. Raja menoleh, menatap ratu dengan kerutan di dahi. "Maksudmu, Dinda?" Ratu tersenyum getir. "Aku hanya khawatir, Kanda. Dewi Kandita, ia terlalu dicintai rakyat. Kelak mungkinkah tata ini akan jatuh ke tangannya, bukan putraku?" Kata-kata ratu bagai racun yang perlahan meresap ke benak raja. Benih keraguan mulai tumbuh di hatinya. Ratu melihat keraguan itu semakin memperkuat siasat liciknya. Malam sunyi berikutnya, ratu menyelinap keluar istana, menuju gubuk reot di pinggiran hutan. Di sana tinggal seorang penyihir tua yang terkenal kejam dan sakti mandraguna. "Penyihir," bisik ratu dengan suara mendesis. "Aku datang membawa emas dan permata. Aku punya permintaan yang harus kau penuhi." Penyihir itu tertawa serak. Matanya yang keriput memancarkan kilatan serakah. "Katakan keinginanmu, Ratu. Asal bayarannya setimpal, langit pun akan kujungkir balikan." "Aku ingin kau melenyapkan kecantikan Dewi Kandita," desis ratu. "Buat ia menderita penyakit menjijikan agar raja dan rakyat jijik kepadanya. Lakukan ini dan emas ini akan menjadi milikmu." Penyihir itu menggelurkan tangan kurusnya, menerima pundi-pundi emas dari ratu. "Permintaanmu terkabul, Ratu. Kecantikan putri itu akan segera layu seperti bunga yang tak disiram." Maka malam itu juga, sihir jahat dilepaskan. Angin dingin berdesing di sekitar kamar Dewi Kandita. Pagi harinya, ketika Dewi Kandita terbangun, ia menjerit ngeri. Kulitnya yang mulus kini dipenuhi bisul dan luka mengerikan. Kecantikannya, anugerah yang selama ini dipujanya, sirna tak berbekas. Dewi Kandita menangis histeris, memanggil dayang-dayangnya. Kabar buruk itu segera sampai ke telinga raja. Sang raja bergegas menemui putrinya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat penderitaan Dewi Kandita. "Putriku, apa yang terjadi padamu, Nak?" Tatap raja, air mata membasahi pipinya. Dewi Kandita hanya bisa menggeleng lemah. Air mata membasahi bantal istananya. "Ayahanda, aku tidak tahu penyakit ini datang tiba-tiba." Tabib kerajaan pun dipanggil. Mantra dan ramuan terbaik dikerahkan. Namun penyakit Dewi Kandita tak kunjung sembuh. Justru semakin parah dari hari ke hari. Ratu dengan air mata buayanya menghampiri raja yang terlihat putus asa. "Kanda Raja," ujarnya dengan nada khawatir yang dibuat-buat. "Penyakit putri sungguh mengerikan. Aku khawatir penyakit ini menular. Demi keselamatan kerajaan dan rakyat, mungkin sebaiknya Dewi Kandita diasingkan sementara waktu." Raja pun terpengaruh oleh hasutan ratu dan rasa putus asanya. Ia dalam kepedihan yang mendalam mengambil keputusan yang akan mengubah takdir putrinya selamanya. "Dewi Kandita, Titah raja dengan suara berat. demi kebaikan kerajaan, untuk sementara waktu kau harus meninggalkan istana. Pergilah, Nak, cari kesembuhan di tempat lain. Jika kau sembuh, kau boleh kembali." Dewi Kandita terkejut dan terluka mendengar keputusan ayahnya.
Ayahanda, mengapa ayahanda mengusirku? Aku putrimu, aku tidak bersalah. Raja memalingkan wajahnya, tak sanggup menatap mata putrinya yang penuh air mata. Pergilah Dewi, ini demi kebaikan kita semua. Dengan hati hancur dan tubuh penuh luka, Dewi Kandita meninggalkan istana. Ia berjalan tanpa tujuan, mengembara di negeri yang dulu memujanya. Rakyat yang dulu mencintainya, kini memandangnya dengan jijik dan ketakutan. Ia benar-benar seorang diri, terbuang dan terlupakan. Dalam keputusasaannya, Dewi Kandita sampai di pantai selatan Jawa. Deburan ombak Samudra Hindia terdengar bagai ratapan alam semesta. Ia berjalan menyusuri pantai, air mata terus mengalir di pipinya yang terluka. Tiba-tiba di tengah kesunyian pantai, Dewi Kandita mendengar suara gaib yang lembut namun penuh kekuatan. Dewi Kandita, jangan putus asa. Laut ini adalah jawabanmu. Masuklah ke dalamnya dan takdirmu akan berubah. Dewi Kandita tertegun. Suara itu seolah memanggil jiwanya, menawarkan harapan di tengah kegelapan. Tanpa ragu, dengan sisa keberanian yang ada, ia melangkah ke tengah ombak. Air laut yang dingin menyentuh kulitnya yang terluka. Saat itulah keajaiban pun terjadi. Bisul dan luka di kulit Dewi Kandita perlahan menghilang, digantikan kulit yang halus dan bersinar. Rasa sakit dan kepedihan sirna diganti kekuatan dan kedamaian yang luar biasa. Tubuhnya terasa ringan, jiwanya terasa bebas. Dari dalam laut muncullah sesosok wanita yang sangat cantik jelita, jauh lebih mempesona dari Dewi Kandita sebelumnya. Aura kekuasaan dan kemisteriusan terpancar dari matanya yang dalam. Ia bukan lagi putri manusia biasa, melainkan menjelma menjadi makhluk gaib penguasa samudra. Dengan suara yang menggelegar bagai ombak yang memecah karang, wanita itu berseru, "Aku adalah Nyi Roro Kidul. Mulai hari ini aku adalah Ratu Laut Selatan. Ombak adalah pasukanku, badai adalah amarahku. Siapapun yang berani mengusik ketenanganku akan merasakan murkaku." Sejak saat itu, legenda Nyi Roro Kidul lahir. Ia menjadi penguasa gaib Laut Selatan yang disegani dan ditakuti. Kisah Dewi Kandita yang terbuang kini menjadi kisah Nyi Roro Kidul yang berkuasa. Ia memerintah kerajaan gaib di dasar samudra, mengendalikan ombak dan badai, dan menjaga keseimbangan alam semesta. Konon, Nyi Roro Kidul tidak pernah melupakan pengkhianatan dan penderitaan yang dialaminya. Ia sering muncul di pantai selatan mencari pengikut dan abdi setia. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang adil dan bijaksana, melindungi mereka yang lemah dan menghukum mereka yang jahat. Kisah Nyi Roro Kidul terus hidup dalam cerita rakyat Jawa Barat, menjadi pengingat tentang kekuatan takdir, keadilan yang tersembunyi, dan misteri Laut Selatan yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Sang Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, akan terus bersemayam di hati masyarakat sebagai legenda yang abadi sepanjang masa.